Jadi setiap kali mau keluar rumah itu saya lihat sepeda-sepeda ontel itu nggak banyak sih jumlahnya, paling sekitar 6. Dalam hati saya mau berangkat itu sambil berebes gitu ya. Ya Allah mudahkan saya untuk menjual, karena kalau nggak saya berhasil menjual ini saya nggak bisa gaji orang-orang ini. Doakan ya supaya saya bisa. Bahkan pernah ketika bisa terjual tapi orangnya belum bisa bayar itu saya nggak bisa gaji, itu saya pinjem uang salah satu karyawan saya cuma 800.000 pinjemnya karena mingguan gajiannya. Saya nggak punya uang segitu, jadi saya pinjem ya. Ibu itu pernah gelo ketika kakak saya itu kuliahnya tinggi, dokter ya. Tapi beliau lihat kerjaannya nggak tinggi gitu. Iya, nggak tinggi tentunya. Dan saya pun ngerasa gitu juga. Dulu itu pernah suatu ketika itu saya ngerasa ibu mertua saya itu juga merasa agak kecewa. Ya kuliah dhuwur-dhuwur ning ITS ternyata mari ngono kok ning desa ndak ada kerjaan jelas gitu. Bahkan dulu pernah 2008 saya ingat banget itu ya. Ibu mertua tuh nyuruh istri saya data PNS. Saya kepaksa aja juga daftar juga. Alhamdulillah nggak ketemu kabeh. Sebetulnya saya terima kasih nang istri ya, karena harapan saya terpenuhi. Saya sejak dulu itu kan pengennya itu istri itu di rumah gitu ya. Ya meskipun secara syar'i boleh jadi luar, tapi lebih idealnya istri jadi di rumah. Dan alhamdulillah dia nurut gitu ya. Dan alhamdulillah dari ketaatan dia sekarang membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan ini semua Allah ridhoi, Allah berkahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, tinggal di Lamongan. Nama saya Wiwin, saya aslinya Pari Kediri. Jadi dulu itu dia yang ngerintis, karena memang sejak awal saya pesan ke dia, harapan saya ketika telah nikah itu kerjanya di rumah atau nggak kerja di luar lah gitu. Dan alhamdulillah bisa mengusaha di rumah. Jadi dulu memang dianya itu pernah kerja di usaha yang serupa, fashion juga di Surabaya, fokusnya baju anak dan lumayan gede tempat usahanya, sehingga banyak inspirasi lah. Sehingga ketika saya kesini, alhamdulillah impian yang dulu itu terbangun ketika dia kerja di tempat kerja yang lama itu bisa mulai dirintis di sini. Dulu sih mulainya kita dari konveksi pesanan seragam itu nggak lama. Jadi usaha konveksi ini juga karena kita nggak punya gambaran ya. Jadi usaha apa yang bisa dilakukan di rumah oleh dianya, sehingga mulai aja buka usaha. Jadi kita itu nggak bisa jahit semua, cuma bisa gambar desain aja. Kemudian modal awal pun kita hampir nggak ada ya, nggak duwe mesin, nggak duwe apa-apa, cuma bisa gambar tok. Memang dari awal kita mulai usaha ini tanpa basic di dunia jahit, cuman dia pinter gambar itu aja, cuma pinter desain. Memang dia kuliahnya desain produk. Karena saya sudah tidak mungkin bekerja di luar. Sebenarnya cita-cita saya itu senang menjadi pengajar Pak, jadi guru. Karena keluarga saya keluarga guru ya, backgroundnya guru. Jadi cuma sama orang tua juga nggak boleh, karena 3 orang kakak saya itu sudah guru semua, dan waktu itu pengangkatan susah. Jadi sudah nggak usah kuliah guru, kuliahnya di desain aja. Dulu pun yang memilihkan juga ibu saya waktu itu. Jadi saya nurutlah apa yang dibilang ibu. Ini jurusan masih baru waktu itu. Ini yang mungkin peluangnya belum banyak. Ya sudah saya masuk ke situ. Kalau desain produk itu kan hubungannya dengan produk sebenarnya ya, produk kayak semacam mebel, furniture, kemudian produk-produk alat-alat kesehatan. Nah, jadi ketika saya lulus kuliah itu kebetulan ada yang nawarin saya di desainer grafis di sebuah perusahaan fashion di Surabaya yang itu kayaknya jadi pionir lah waktu itu, pionir brand muslim anak-anak. Saya waktu itu masuk ke sana. Tugasnya di sana saya masuk ke tim kreatif, ternyata nggak hanya desainer grafis waktu itu. Kalau dulu kan belum ada medsos ya, jadi sekedar buat iklan, buat media promo kayak banner, kayak spanduk yang ditampilkan di media cetak sih sebenarnya. 2005 mungkin cuma Facebook aja ya, jadi kayak WA, kayak BBM aja belum ada waktu itu. Jadi iklannya cuma ditampilkan di majalah Umi waktu itu. Jadi kalau brand besar itu nampaknya di majalah Umi itu.
di Aulia, di Paras. Jadi saya buat iklan yang ada di situ. Nah, ketika di sana saya sudah nyaman di sana sebenarnya, Pak. Punya tim juga sama-sama bergelut di dunia desain. Memang saya juga senang gitu ya. Terus ketika diajak pindah sama suami, saya tuh ajukan resign ke bosnya. Bosnya kebetulan perempuan. Terus saya tanya, Bu, saya mau resign. Saya tuh sebenarnya juga berat waktu itu ya, karena sudah kadung seneng sih di sana itu nggak sekedar di tim kreatifnya, Pak. Jadi saya aktif memberdayakan karyawan-karyawan di sana. Jadi saya aktif kegiatan di sana juga sih, buat kayak semacam majelis taklimnya kayak gitu. Seneng sih kegiatannya, nggak sekedar bekerja saja di sana. Jadi terus waktu itu saya ditanya, kenapa Mbak kok resign? Saya ikut suami, Bu. Ternyata jawabannya itu luar dugaan saya. Saya kira beliau itu nanti akan kehilangan. Beliau bilang begini, tapi Mbak, kalau untuk suami mah itu harus nomor 1, pokoknya harus ikut suami, katanya begitu. Terus beliau cerita juga, jadi beliau itu awalnya dulu itu merintis usaha itu, awalnya juga dilarang suami bekerja di luar. Jadi beliau juga sudah bekerja di perusahaan farmasi waktu itu, dia senang desain juga, karena dilarang suami bekerja, akhirnya beliau resign. Sebagai ibu rumah tangga, ya sempat ada perasaan galau, perasaan kecewa gitu ya. Beliau cerita sendiri, ketika teman-temannya bekerja pakai seragam kantor itu, beliau merasa kayak pingin seperti itu lagi. Tapi ternyata ya yang beliau ceritakan itu, ternyata Mbak, ternyata kalau kita niatnya karena taat suami, ternyata Allah memberikan jalannya. Jadi beliau tuh mulai usaha dari awal, nitip-nitip dulu ke toko, sampai akhirnya bisa sebesar itu ya. Kalau di Indonesia menurut saya itu nomor 1 sih, Pak. Jadi saya tuh muantep akhirnya ikut suami untuk resign tuh, akhirnya saya muantep dan itu jadi inspirasi saya. Dulu itu awal saya komputer ya, di Surabaya jual beli komputer sejak kuliah dulunya. Saya memang sejak kecil itu seneng duit ya, jadi kebetulan tuh seneng gitu. ketimbang kuliah itu yang ketika ada acara semester itu lebih seneng untuk meninggalkan kuliah gitu. Saya jualan komputer, bagian pelanggan saya itu kan warnet, waktu itu lagi booming ya, warnet. Dan warnet itu ternyata waktu itu lagi ada Microsoft lagi bersih-bersih suara bajakan. Saya khawatir waktu itu, nggak nyaman lah usaha di sana akhirnya. Kemudian ada juga kakak belum tinggal di sini, dekat sini. Saya numpang di sini dan ngelola usaha beliau yang baru dibangun, baru dirintis. Dengan berat hati sebetulnya sih, karena di Surabaya usaha juga nggak nyaman, akhirnya bisa pindah ke sini dan sambil nyari jalan lah gitu. Alhamdulillah yang nemu jalan malah istri ini yang nemu jalan gitu. Jadi ketika kita pindah ke Lamongan, yang saya kerjakan awal tuh buat logonya Silmi ya. Nama itu dari suami waktu itu ya. Saya punya usulan nama waktu itu, cuma karena saya tuh nggak pandai marketing ya. Beliau yang usulkan, ini namanya kurang bisa dikenal, kurang mudah dikenal. Beliau mengusulkan nama, terus saya kok langsung senang dengan nama itu, Silmi itu ya. Kok saya jarang mendengar, tapi kok enak ya, di Al-Quran juga ada gitu. Terus saya sempat bilang begini, nanti kalau anak saya perempuan, nanti saya kasih nama ini deh, namanya sama dengan nama brand saya, karena tempat saya bekerja dulu itu bosnya tuh juga cerita kalau nama anaknya itu jadikan brand, nama pada brandnya gitu, nama anak pertamanya. Banyak nirulah saya dari beliau. Terus saya buat logo, terus akhirnya jadilah logo itu. Terus saya mulai mempersiapkan kalau mau produksi itu apa saja gitu ya. 2007 itu kita pesanan custom seragam pertama 2007 bulan Maret saya ingat. Nah 2007 akhir kita mulai bikin untuk dijual di toko. 2008 Lebaran kita udah berpartisipasi ya, dan kita kepaksa mulai mikir apa jualan ini iklan waktu itu di tabloid yang masih jauh dari harapan kita, yang semampu kita lah, yang paket antara pemotretan dengan makan siangnya di tempat pemotretan itu dengan iklan majalahnya itu sepaket dan masih murah gitu waktu itu. Dan alhamdulillah Lebaran waktu itu kita mulai merasakan layak untuk mulai dilanjutkan bisnis ini. 2009 kita udah mulai iklan di majalah Umi tadi itu yang impian dia. Saya pun berani pamitan ke kakak saya yang saya ngelola usaha dia untuk fokus bantu istri di situ. Kenapa kok waktu itu kita bisa naik? Karena produk kita itu cocok dengan tren pasar ya. Kemudian dari sisi sistem kita pun itu juga lagi naik karena waktu itu sistem keagenan itu lagi booming juga. Jadi kalau ada majalah mulai ditinggalkan, bahkan 2017 majalah tutup, majalah Umi itu. Dan kita belum menemukan channel yang pas. Budget marketing kemana kita nggak tahu waktu itu. Iklan bojos terus, nggak temukan polanya. Kemudian juga dari sisi bahan ya, kita 2017 itu baru kita shifting bahan yang pas lagi. Kita sempat menjelajah macam-macam bahan untuk ini, bahkan sempat bikin merek baru. 2014-13 itu bikin merek Samara, dan alhamdulillah itu malah nyalip merek Silminya gitu. Samara itu semua konsepnya keluarga. Kayak gini nih, bapak ibu sama anak-anak. Jadi Silmi itu lebih ke gamis perempuan produknya, kemudian
kemudian untuk samara itu ke keluarga. Membesarkan merek kan juga berat. Akhirnya samara kita hapuskan mereknya, Fakultas Silmi. Jadi untuk konsep Faribit itu juga kita jadikan masukkan merek Silmi juga gitu. Kita itu kan alat karya ya, dan hampir nggak butuh keahlian khusus untuk kerja di sini. Bahkan sampai jahit pun, itu kita dulu sebelum kita mitrakan, itu kita buka kelas jahit gratis gitu. Jadi ada siapkan 10 mesin jahit, ya kita ajari bahan dari kita, mereka cuma datang aja. Karena memang kita nggak butuh tenaga ahli, akhirnya yang banyak masuk tangga-tangga. Jadi sampai dulu pernah, saya di kampung awal saya sebelum pindah ke sini ya, itu sampai 23 orang. Satu kampung itu yang jadi kita. Ketika pindah ke sini, saya bayangkan karena memang waktu itu lowongan kerja nggak banyak gitu. Ya baru kali ini aja ketika butuh orang yang punya skill ya, kayak mungkin orang sales pun sekarang salesnya ketat gitu. Tapi kalau produksi kayak tukang potong, tukang finishing itu kan tetap masih orang-orang yang nggak perlu latihan lah. Dengan itu saya rasa ya mudah-mudahan lah kita bisa beri manfaat ke orang-orang yang mungkin secara jumlah nggak banyak, tapi PMK butuh. Kadang-kadang ada ragu ketika kita nggak bisa menjual. Tapi setiap kali kita mau nyales ya istilahnya, kita kalau mau nyales itu kita sudah punya beberapa pegawai, beberapa penjahit di rumah saya dengan semuanya naik sepeda ontel. Jadi rumah saya juga masih rumah dipinjami kakak waktu itu. Kalau kita mau nyales itu, saya digondeng suami itu, saya bawa barang. Nanti saya titipkan di tempatnya adik kos saya dulu waktu kuliah. Lalu saya titipkan ke beberapa toko yang mau dititipin. Jadi setiap kali mau keluar rumah itu, saya lihat sepeda-sepeda ontel itu nggak banyak sih, jumlahnya paling sekitar 6. Itu kalau dalam hati saya mau berangkat itu sambil berebes itu ya Allah mudahkan saya untuk menjual, karena kalau nggak saya jual, kalau nggak saya berhasil menjual ini saya nggak bisa gaji orang-orang ini yang kondisinya waktu itu saya masih sangat sederhana ya. Itu sih kesedihan saya, merasa saya harus mampu itu ketika harus meninggalkan penjahit saya. Kalau ini nggak terjual, saya besok nggak bisa gaji penjahit-penjahit saya ini. Bahkan pernah ketika bisa terjual tapi orangnya belum bisa bayar tuh saya nggak bisa gaji, itu saya pinjem uang salah satu karyawan saya cuma 800.000 pinjemnya karena mingguan gajiannya. Jadi ada yang dapat 200.000, ada yang 150, itu saya nggak punya uang segitu. Jadi saya pinjem ya. Sering ketika saya sales setelah itu, nyales itu sering deal ya, sering dapat distributor, sering yang mau ngambil tuh tiap bulan mau ngambil itu. Menurut saya karena doa orang-orang ini tadi, karena saya mau berangkat mesti minta doakan ya supaya saya bisa. Ibu itu pernah gelo ketika kakak saya itu kuliahnya tinggi, dokter ya, tapi beliau lihat kerjaannya nggak iya, nggak dengan intinya. Dan saya pun ngerasa gitu juga. Dulu itu pernah, suatu ketika itu saya ngerasa ibu mertua saya itu juga merasa agak kecewa. Ya kuliah dur-dur nang ITS tapi ternyata mari ngono kok ning desa ndak ada kerjaan jelas gitu. Bahkan dulu pernah 2008 saya ingat banget itu ya. Ibu mertua tuh nyuruh istri saya data PNS. Padahal saya sejak awal tuh nggak pengen, saya kerja di luar tuh. Akhirnya kepaksa, saya juga daftar juga. Alhamdulillah nggak ketemu kabeh. Tapi mereka dengan itu kita termotivasi. Nah, kita harus bener-bener usaha harus bisa dijadikan Dan alhamdulillah sekarang kita bisa membuktikan kalau kuliah tinggi itu nggak harus pegawai lah gitu. Bahkan sejak kecil saya itu nggak pernah jadi pegawai. Pernah saya kerja di kantoran itu cuma berapa bulan aja. Itu memang tujuannya untuk belajar itu sama. Nah udah keluar pengennya ya usaha sesuai dengan bidang itu. Memang saat ini kita udah punya tim markom. Jadi memang tugasnya mulai dari konten kreator, konsep kontennya, kemudian take videonya, kemudian sampai editingnya, buat kontennya. Tapi ini pun baru-baru aja. Ketika pergeseran dari offline ke online, itu kita sempat mikir kita putus aja jaringan distribusi
yang sudah ada. Karena kita ngerasa, terutama di Samara ya, karena waktu itu kan kita ngerasa banget gimana musimnya Lebaran itu kita kewalahan, Pak. Sementara musim biasa kita tuh bingung kayak garapan yang penjahit itu apa gitu. Karena harapannya kita kan bikin distributor tuh supaya mereka itu bisa jaga irama produksi kita. Pas musim sepi, musim reguler biasa-biasa mereka belanja, musim ramai kita bisa genjot maksimal gitu ya. Tapi setelah banyak pertimbangan, karena memang kayaknya kita susah deh untuk menemukan sistem lain. Meskipun online pun sama kayaknya, kayak gitu juga. Komitmen lah dengan distributor untuk tetap bilang kerjasama, kita saling support, kita kuatkan kerjasama kita. Karena itu kita support full di medianya. Jadi untuk konten mulai status WA pun kita setiap hari itu bikin, kemudian untuk Instagramnya, untuk TikToknya kita siapin lah. Jadi distributor tinggal nge-share aja. Setiap minggu teman-teman itu targetnya ada sekitar 40-50 konten, baik di Reels, posting di status atau mungkin di macam-macam gitu. Di TikToknya juga. Sekarang kan sistemnya kan kemitraan ya. Memang distributor kita itu jadi ada yang full offline, ada yang online, ada yang semi, ada yang offline dan online begitu sih. Kalau menurut saya dua-duanya harus kita pertahankan karena yang offline itu pun sejak dulu bersama kita waktu kita masih belum mengembangkan bisnis online. Ya masa yang dulu memperjuangkan terus nggak kita bantu. Ya kita tetap. Jadi kalau sudah offline dulu itu kan susah untuk pindah ke dunia online. Jadi sekarang masih tetap kita edukasi supaya bisa berubah, bisa ikuti perkembangan zaman karena kan kita nggak bisa kalau terus-menerus seperti dulu gitu. Kalau sekarang memang porsi offline itu nggak segede dulu. Sekarang distributor kita yang terbesar itu nomor 1 dan 2 di online, nomor 3 baru di offline. Yang di offline pun tetap mereka punya jaringan online juga. Kita lagi mengembangkan sistem full online. Jadi teman-teman distributor bisa mendaftarkan agen-agennya ataupun resellernya ke aplikasi kita sehingga mereka langsung dropship dari situ. Nanti marginnya langsung kita masukkan ke akun mereka gitu. Ini sudah mulai jalan. Insya Allah ada program khusus saat ini yaitu free ongkir gitu. Kita usaha. Karena brand itu tetap harus kuat ya di mata customer, maka kita punya value yang sering kita kita soundingkan itu elegan dan berkelas ya. Itu tuh value yang kepengen itu bisa nyampe ke konsumennya Silmi ya. Ketika kita mau buat itu bisa nyampe, itu kita juga membuat semacam kayak fashion show gitu ya. Produk-produk yang kita persiapkan untuk Lebaran itu kita show-kan di sana, kita undang distributor dan agen-agen juga di sana untuk menunjukkan ini produknya Silmi. Kampanye kan di sana kalau kita pakai ini itu kesannya seperti ini, dipakai untuk momen ini seperti itu sih. Sehingga bisa benar nyampe ke konsumen bahwa produk Silmi itu kalau pakai ini jadinya kelihatan elegan dan berkelas. Ya karena fashion show itu orang-orang kan akhirnya bisa lihat real produknya, akhirnya lebih optimis untuk PO. Sebelumnya kita belum pernah. Beberapa brand yang lumayan besar itu mengadakan hal yang sama sih. Silmi ya cara bahasa artinya kan berserah diri gitu ya. Tapi paling enggak kita pengennya itu dulu awal tagline kita itu Silmi is my identity. Waktu itu baju muslim mulai marak. Jadi anak-anak muda mulai banyak pakai baju muslim dan itu kadang-kadang mereka nggak pede untuk pakai baju muslim di aktivitas di luar ruangan. Kita pengen bikin produk yang dengan produk ini teman-teman muslimah itu bisa tampil lebih syar'i. Meskipun kita batasan syar'i kan mungkin relatif ya bagi orang nggak beda. Pengennya itu mereka tampil lebih syar'i dan tetap percaya diri. Makanya tujuan awal kita pengen lebih longgar, kemudian lebih nyaman gitulah. Kita pengen lebih stand out gitu, lebih menonjol lah. Andai kan ada orang baris gitu ya, singkat sebagai Silmi kayak dewe gitu. Harapannya gitu sih kira-kira. Dulu awal kita bangun tagline itu kan it's my identity. Nah sekarang kita udah mulai ngerasa Silmi udah banyak yang pakai. Tapi kita nggak cuma dipakai secara fisik aja, tapi secara akhlak pun, akhlak Islam itu mewarnai teman-temannya pakai jilbab gitu. Secara zahirnya dengan pakai Silmi, insya Allah lah pede, kemudian bisa terproduktif, kemudian bisa tampil menonjol di komunitasnya, di lingkungannya. Tapi secara spiritual juga mewarnai keseharian mereka dengan akhlak yang Islami gitu. Jadi harapannya Silmi nggak cuma secara zahir, tapi secara batinnya pun itu bisa mewarnai kehidupan akhlak sehari-hari dari pemakainya. Jadi dalam hal perilaku, dalam hal pakaian, dalam hal akhlak itu kita berusaha untuk menanamkan itu secara internal. Sehingga kalau di karyawan kami itu
yang di rumah itu biasanya memang nggak pakai jilbab, kalau bekerja minimal berjilbab, itu tanpa kita buat aturan, tapi mereka sudah seperti itu sendiri. Jadi mereka sudah terwarnai sih secara silminya, secara Islamnya itu sudah terwarnai. Terus silmi warna negeri, harapan saya kita memang terus terang brand kita itu belum dikenal, brand kita tuh belum terkenal. Kadang kita menawarkan ke distributor di luar tuh, apa sih silmi itu, apa ini produk apa gitu. Makanya ini cita-cita saya, silmi warna negeri itu produk kita bisa tersebar ke seluruh Indonesia gitu. Mereka mengenal bahwa silmi itu adalah produk fashion gitu, yang cukup layak untuk dipilih. Itu cita-cita kami. Sebetulnya saya terima kasih nang istri ya, karena harapan saya terpenuhi. Saya sejak dulu itu kan pengennya itu istri itu di rumah gitu ya. Ya meskipun secara syar'i boleh jadi luar, tapi lebih idealnya itu tidak di rumah. Dan alhamdulillah dia nurut gitu ya. Dan alhamdulillah dari ketaatan dia sekarang membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan ini semua Allah ridhoi, Allah berkahi, dan kebaikan ini nggak cuma untuk kita aja, bisa juga untuk puluhan ratusan karyawan kita, entah itu yang langsung kerja di sini maupun di mitra-mitra penjahit atau mungkin mitra produksi lainnya di luar, dan juga teman-teman mitra penjualan. Dan mudah-mudahan silmi ini bisa menjadikan sumber kebaikan buat makin luas lah kemanfaatannya. Saya Lukman dan ini istri saya Bu Wiwin dan semua tim dari Semi Fashion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.